jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang saya akan memenuhi janji saya, kita langsung masuk ke Tanya Dong Ustadz. Ya, ada 3 pertanyaan yang akan saya bacakan. Yang pertama dari Instagram, dari @aditya_maulana0507. Wah, bulan depan ulang tahun nih, 0507, berarti bulan apa Juli ya ulang tahunnya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, apakah kalau kita mengikuti cara sholat dengan manhaj salaf itu boleh tanpa mengikuti mazhab? Mohon dijawab. Wah, ini Habib aja yang jawab nih, Bib. Gimana Bib nih? Manhajnya manhaj salaf aja nih, jadi nggak ikutin mazhab. Boleh nggak? Artinya sudah pandai menerjemahkan Al-Quran, batas mana saja sudah tidak mau mengikuti madhab. Artinya memang mengikuti madhab itu khilaf. Tapi Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan wajib orang yang tidak, artinya orang awam yang termasuk awam yang tidak tahu mantik, bayan, bahasa Arab, terjemahan, banyaklah ilmu-ilmu, maka wajib mengikuti salah satu madhab. Juga dikatakan lagi dalam imam yang lain mengatakan iltizamu ghairul mujtahid, artinya wajib mengikuti orang yang tidak sampai rutbatal mujtahid, tidak sampai yang bisa sampai derajat mujtahid, betul-betul pintar dalam keagamaan, bisa dia menentukan hukum segala macam, maka wajib dia mengikuti salah satu madhab. Kenapa? Sudah pas, karena madhab ini kalau mengikuti salah satu madhab, kita terhindar daripada kesesatan, terhindar daripada kesalahan, imam kita yang bertanggung jawab, Betul, praktis, itu. tepat, kan Bener. seperti itu. Jangan kita ikuti madhab yang salah, yang nggak jelas, maksudnya yang nggak jelas, bukan berarti menyalahkan, tapi kalau sudah sampai rutbah atau derajat ijtihad, memang pandai dalam keagamaan, silahkan. Tapi mana lebih pandai dengan imam-imam kita? Betul. Gitu. Yang 4 madhab ini bukannya gampang mereka mengambil ijtihad seperti itu, sangat sulit dan sangat susah. Saya setuju sepakat sama tadi kata-katanya Ustadz Syam tadi, benar ya. Jadi kalau sampai kita ada kesalahan juga yang bertanggung jawab imam besar kita kan gitu ya. Betul. Ada guru kita yang bertanggung jawab, ini Masya Allah. Dan insya Allah tidak salah. Iya, al ulama warisatu anbiya. Jadi mereka ini pewaris dari para nabi kan, ini Masya Allah luar biasa ya. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari @juna34_1. Assalamualaikum Ustadz, gimana cara mengingatkan pengurus masjid yang terlalu memaksakan untuk mengikuti satu mazhab karena merasa paling benar dan jadi banyak aturan ketika akan sholat Ustadz. Karena ini sudah meresahkan. Nah, ini Ustadz Syam aja nih. 1, pindah masjid. Jadi cari masjid yang lain daripada repot. Kita tepat kan itu. Iya. Hijrah. Kita kan mau masjid untuk berjamaah. Bagaimana kita bisa berjamaah dalam sholat kalau hati kita tidak Nggak berjamaah? nggak ada ketenangan. Iya, jadi cari masjid yang lain. Dan untuk yang solusi yang kedua, sumbang sebesar-besarnya. Biasanya pengurus masjid itu takut sama orang yang paling besar sumbangannya. Jadi kalau sudah menyumbang sebesar-besarnya, antum nyumbang speaker, antum nyumbang karpet, antum nyumbang apa, maka pasti DKM nurut apa kata si penyumbang terbesar. Atau titip saran ke donatur terbesar, titip saran, Pak mohon maaf ini daripada meresahkan, tolong kasih tahu pengurus masjid, kan Bapak yang paling banyak sumbangannya di masjid ini. Nah itu dia, kalau nggak ganti masjid, yang ngomong sebelum ngomong kasih sumbangan yang besar dulu. Wallahu ta'ala. Iya, ini mohon maaf kalau ada khilaf-khilaf ya. Jadi yang jelas tapi bicara masalah tentang apa namanya ketenangan ini memang kitanya juga nyaman gitu loh. Dan alhamdulillah di Indonesia Apalagi masjid sampai banyak. ada yang nendang-nendang Aduh. makmumnya gitu kan. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Instagram Allah. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika istri tidak nurut kepada saya selaku suami? Jujur, saya sama istri sebelumnya beda mazhab, terutama dalam sholat. Dan pas sholat jamaah kok istri saya seperti gak ngikutin bacaan atau gerakan saya. Akhirnya saya ingatkan, malah berdebat. Baiknya seperti apa Ustadz solusi bagi suami istri yang berbeda mazhab? Masa iya mau sholat aja ribut mulu, saya sama istri Ustadz. Ya Allah, mau sholat jadi berdebat sama istrinya. Gimana Ustadz Maulana? Kunci perbedaan suami istri, sekali lagi dalam pernikahan istri harus taat, dalam ini suami harus sabar. Istri taat, suami sabar. Istri menghargai suami, suami menyayangi istri. Jadi jikalau ada perbedaan, ambil rumus tadi ini. Taat, sabar, hargai, sayangi. Betul. Dalam perbedaan, tidak boleh ada ketaatan dalam kemaksiatan.
Jadi kalau sholatnya udah aman, aman. Kalaupun dia beda suaminya kunut, istrinya tidak kunut, ya dimaklumilah, saling Maklumi. menghargai. Kan itu kan bukan sesuatu yang ibaratnya riskan banget. Jadi dalam hal ini saling menghargai. Nanti belajar Iya. bareng-bareng. Nanti lama-lama Betul. istri juga ikut kunut kok. Kalau masjidnya bermasalah bisa pindah masjid. Tapi kalau istrinya bermasalah jangan pindah istri. Ya istrinya diajarin. Ya Allah. Iya. Ya Wah, Rabbi. di balik suami yang sabar ada istri yang susah diatur. Curhat. Semuanya. Tunggu dulu. Ayo mau baca doa. Enggak curhat kan? Enggak, Enggak, enggak. Ustaz. Mau baca doa. Yuk semuanya jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita. Ya Allah, setiap manusia pasti punya masalah ya. Kalau orang nggak punya masalah berarti orang udah meninggal. Nah sekarang mudah-mudahan nih kita angkat tangan kita berdoa bersama. Mudah-mudahan masalah kita semuanya selesai. Dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Sampai guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Allahumma inna nas'aluka khayra hadha al-yawm fatha wa nasrah wa nurah wa barakatah wa huda wa na'udzu bika min sharri ma fihi wa sharri ma ba'da. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa Amin. ruku'ana wa sujudana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, Alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah. Salamullah. Ala Taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin Habibillah. Menandakan kalau kita masab sapi ya.